dunia fitness dan kesehatan. Saya memulai fitness dari tahun 1999 ketika waktu saya kuliah di US. Itu kebetulan di sana kita baru punya gym yang cukup besar seperti Mega Gym di kampus. Nah, pada saat itu saya memulai perjalanan fitness saya di tahun 99, dan kebetulan berat badan saya di tahun 99 itu naik dari pertama saya berangkat ke sana 70 kilo sampai kemudian naik ke 99 kilo. Itu gemuk yang pertama kali. Nah, bersama video ini juga saya ingin sharing mengenai pengalaman transformasi badan saya menuju body goal yang memang saya selalu cita-citakan. Jadi dari dulu tuh pengen punya badan yang bagus, pengen punya badan yang ideal, karena memang sewaktu kecil badan saya sudah gemuk. Dan kemudian sebenarnya sebelum saya memulai fitness, saya mendahulunya dengan bela diri kungfu. Waktu itu di masa ketika SD sampai SMA, saya didasari dengan latihan bela diri selama 6 tahun sebelum keberangkatan saya ke Amerika. Itu juga yang membentuk disiplin saya, konsistensi saya, yang di kemudian hari bermanfaat untuk melatih diri saya. Hanya perbedaannya waktu itu di kungfu, kemudian sekarang di fitness atau angkat beban. Nah, kemudian tahun 99 itu pertama kali saya menurunkan berat badan, tapi dengan cara yang kurang pas. Artinya yang saya lakukan adalah kalori defisit dan hanya olahraga renang saja. Dan memang benar turun dari berat badan 99 itu saya berhasil menurunkan 14-15 kilo dalam waktu 1 bulan, tapi dengan cara yang salah. Dan kemudian di tahun 99 itu saya memulai olahraga angkat beban, karena sahabat saya memang sudah mendahului John waktu itu namanya di US, dia yang memperkenalkan saya dengan olahraga fitness. Singkat cerita, pengalaman gemuk yang kedua adalah di tahun 2008-2009 ketika saya sudah kembali ke Indonesia. Kemudian saya mendirikan bisnis seputar keuangan dan pasar modal, itu pendidikan pasar modal, kemudian juga sekuritas, yaitu broker saham. Pengalaman berat badan naik kembali ke angka 117 kilo itu membuat saya cukup capek ya, untuk gemuk kembali, untuk memiliki kondisi stamina yang tidak baik, sehingga akhirnya saya mulai belajar yang namanya diet. Nah, selama kurang lebih 2 tahun saya berhasil menurunkan berat badan dan mencapai shape yang lebih baik, karena waktu itu saya sudah lebih mengetahui bagaimana pola latihan yang tepat, bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik untuk olahraga, kemudian juga belajar mengenai pola diet yang benar. Saya di tahun 2008-2009 itu juga saya kenal Mas Aderai, Mas Adrian Maulana, kemudian para fitness mania yang lebih senior dari saya seperti Jepoyo, kemudian Ian Alfonso, dan taat pribadi, semua akhirnya menjadi teman di dunia fitness ini. Kemudian di tahun 2019 kemarin, untuk yang ketiga kalinya, berat badan saya kembali naik ke angka 115. Nah, hanya kali ini saya turunkan dengan waktu yang lebih singkat, karena memang sudah tahu caranya, sudah tahu pengaturan diet dan nutrisinya seperti apa, sehingga proses yang dilakukan lebih cepat lagi. Dalam 1 tahun saya berhasil menurunkan 28 kilo. Nah, apa yang saya lakukan untuk mencapai transformasi tersebut? Sebenarnya ya di usia yang sekarang ke-41 ini saya menjadi capek ya, kalau memang kebetulan yang terjadi pada saya adalah berat badan naik dan turun, tapi cycle-nya ini 10 tahun sekali. Ya, mudah-mudahan nanti di usia ke-50 saya tidak perlu naik lagi berat badannya sedemikian banyak lagi, karena memang sekarang sudah paham, dan bersama ini juga saya bangun habit yang lebih baik. Jadi dengan video kali ini saya ingin berbagi apa yang saya lakukan selama 1 tahun kemarin, kemudian pola latihan,
pola diet, dan kemudian juga nutrisi dan suplementasi apa yang saya gunakan untuk mencapai body goal tersebut. Jadi di transformasi yang kali ini hasilnya jauh lebih baik. Kemudian six pack yang tadinya tidak pernah kelihatan pun kali ini lebih jelas, walaupun belum seperti binaraga yang lain, tapi pola latihan saya dan pola diet saya sudah hampir mirip dengan yang para binaraga atau fitness mania di dunia profesional mereka lakukan. Nah, kalau bicara diet, kita bicara sebenarnya hal simpel sederhana yang sering dibagikan oleh kawan saya, sahabat saya, Mas Adirai. Jadi kita bicara diet, kita bicara 4 hal. Kita bicara sumber, kita bicara jumlah, kita bicara penyajian, dan kita bicara timingnya. Sumbernya apa saja? Sumbernya kita bisa bicara ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Jadi yang balance dan lengkap saja nutrisinya. Kemudian nutrisi, kita tadi bicara nutrisi, kemudian kita bicara suplementasi. Suplementasi ya saya menggunakan, ya kalau latihannya cukup berat 5-6 kali 1 minggu, saya bicara ada tambahan seperti whey protein, BCAA, kemudian juga multivitamin, vitamin C, asam amino, kemudian juga ada ini olive oil salah satunya yang saya gunakan untuk mengolah makanan tadi, penyajiannya seperti apa. Jadi kalau bicara tadi sumber, bicara jumlahnya, kemudian jumlahnya juga saya ukur sesuai dengan kebutuhan berat saya. Jadi kalau misalkan untuk protein, biasanya saya menghitung antara 1,5 sampai 2 kali dari berat badan. Jadi kalau berat badan saya di 80, berarti kebutuhan protein saya sekitar 180 plus 40, 120 gram per hari, dan itu dibagi ke 3 sampai 5 kali makan. Nah, menghitungnya bagaimana? Ya tentunya ada hitungannya, nanti kita bisa bahas lebih detail mungkin di video atau edukasi yang selanjutnya. Dan kebetulan yang saya lakukan, yang saya makan sehari-hari ini kemudian saya kembangkan menjadi produk, menjadi bisnis, yang karena memang ini adalah passion saya, sehingga saya kembangkan Lean and Fit Kitchen. Lean and Fit Kitchen itu apa? Lean and Fit Kitchen itu menyediakan makanan-makanan siap saji seperti ini, ya kan? Jadi kita hanya fokusnya di protein saja. Jadi ini ada ayam teriyaki, kemudian juga ini ada empal diet ya. Semuanya diproses tanpa pengawet, tanpa oil, jadi kalorinya lebih rendah. Satu pak ini 200 gram ayam dengan kandungan protein sekitar 50 gram. Jadi kalau tadi kebutuhan saya 140 sampai mungkin 160 gram per hari, antara 120 sampai 160, saya biasanya bisa makan ini antara 3 sampai 4 mungkin maksimum ya per hari. Jadi 1 kali makan ini bisa dibuka saja. Di sini kebetulan ada contohnya. Ini ada ayam yellow chicken sama empal diet. Nah, kemudian ini saya buka aja langsung untuk kita. Nah, ini sudah tinggal di teflon atau ditaruh di atas nasi saja. Kalau ada rice cooker, nah ini udah siap makan. Ini kalau teman-teman fitness mania perhatikan, ini 200 gram ayam teriyaki, bisa 1 kali makan, atau mungkin untuk teman-teman fitness mania para wanita yang juga menjalani pola diet terlalu banyak, ini mungkin bisa 2 kali makan ya. Jadi kalau saya dan teman-teman yang memang sudah menggeluti binaraga, nah ini bisa 1 kali makan, bisa dimakan begini saja untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan proteinnya. Jadi enak ya. Dan kita menggunakan bumbu rempah-rempah, sedikit ada garamnya juga, jadi nggak terlalu tawar. Jadi sebenarnya banyak mitos mengatakan kalau kita diet tuh kita nggak boleh makan garam. Sebenarnya itu tidak tepat ya. Jadi memang kita makan secukupnya saja. Nah, dalam hal ini kalau saya masih mengkonsumsi garam hanya mungkin
dengan jumlah yang tepat seperti itu. Jumlahnya bagaimana ya, secukupnya aja, tidak terlalu asin juga tidak terlalu tawar. Nah, tadi bicara sumber. Nah, sumbernya ini sumber protein kita bisa siapkan, kita bisa dapatkan dengan mudah dari Lean and Fit Kitchen. Nanti binaraga.net sebagai point of sales-nya bisa didapatkan di websitenya binaraga.net, karena kita sudah bekerja sama sebagai partner untuk menyediakan protein fresh ya. Jadi ini kita bicara makanan fresh, makanan alami tanpa pengawet dan tanpa oil yang tidak sehat. Jadi di sini kita mengolahnya dengan bahan makanan yang cocok untuk kesehatan atau diet. Nah, kalau bicara penyajiannya teman-teman tadi bisa lihat ini tidak digoreng. Jadi kita tumis saja atau kita teflon saja atau kita taruh di microwave saja sudah siap untuk dimakan. Begitu pula dengan kita punya ini nih produk unggulan, ada empal ya kan, empal diet. Kalau teman-teman mau sedikit makan lebih enak, bisa di stir fry dengan menggunakan, nih kebetulan ada partner binaraga.net juga, olive oil dari Capicua ya. Nah, ini bisa ada yang virgin, yang kalau yang virgin itu harus dikonsumsi mentah, lemak jenis baik. Kemudian ada juga yang untuk khusus stir fry, jadi bisa di teflon begitu aja. Kebetulan di IG kita juga saya ada sharing mengenai bagaimana kita buat menu yang simple sederhana. Misalnya dada ayam ini juga bisa dikombinasikan dengan telur, ya kan? Nah, itu jadi diet itu menjadi tidak membosankan. Nah, saya ingat waktu itu kawan kita Mas Adirai dan Halim Syam pernah bicara kalau diet itu tidak boleh lemas, tidak boleh membosankan, dan tidak boleh lapar. Jadi diet yang benar itu adalah pengaturan pola makan. Nah, itulah yang saya lakukan selama 1 tahun kemarin. Saya atur konsumsi protein saya berapa per hari, saya atur konsumsi karbohidrat saya per hari bagaimana, kemudian konsumsi lemak saya juga saya kondisikan bagaimana jumlah yang tepat. Nah, sehingga yang didapatkan adalah saya bisa makan enak, saya tidak lapar, saya tidak lemas, dan body goal saya tercapai. Six pack pun kelihatan. Nanti bisa dilihat ada foto transformasi saya bersama video ini. Kemudian juga untuk teman-teman yang menanyakan bagaimana pola latihannya, karena kebetulan saya mencintai olahraga angkat beban, ya yang saya lakukan adalah selama 5-6 kali dalam 1 minggu itu saya latihan kurang lebih 1-1,5 jam di pagi hari biasanya, ditambah dengan latihan kardio. Biasanya saya jalan sekitar 30 menit sampai 45 menit, bisa 1 atau 2 kali tergantung target yang saya inginkan. Jadi kalau saya ingin lebih cepat proses untuk pengeringan atau menurunkan body fatnya, ya saya lakukan kardio 2 kali dalam 1 hari. Kemudian suplemen yang saya konsumsi tadi ada whey protein sebagai tambahan saja. Tentunya setelah saya memastikan konsumsi daripada makanan yang alami sudah cukup dulu, baru saya gunakan whey protein, kemudian saya gunakan omega 3, saya juga mengkonsumsi vitamin C dan multivitamin. Begitu pula ada suplemen-suplemen tambahan yang saya gunakan seperti klorofil, itu hanya bonus saja ya kalau teman-teman mau. Kemudian vitamin D, vitamin E, yang sebenarnya dengan multivitamin saja sudah cukup. Dari makanan pun sebenarnya kalau kita tidak terlalu ekstrim atau olahraga cukup aktif sebenarnya sudah cukup. Jadi dari makanan alami seperti ada dada ayam, kemudian ikan, udang. Nah, itu yang kemudian melatar belakangi buatnya bisnis ini sebenarnya. Lean and Fit Kitchen ini lahir dari pengalaman saya menjalani pola diet sehari-hari. Nah, kurang lebih itu sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita juga bisa bicara selain diet high protein, juga saya lakukan yang namanya keto diet, yang namanya intermittent fasting. Nah, kita bisa bicara lebih mendetail lagi. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini,
Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.